Alright. Lagi dulu nih. Oke, kita coba cek dulu ya. Madam, suara saya kedengaran? Jelas. Oke. Nah, di sini baru ada 4 orang ya. Kita tunggu yang lain untuk segera masuk di ruang Zoom. Oke, teman-teman yang lain yang mungkin sudah ini ya, boleh untuk segera merapat ke ruang Zoom kita. 3 menit lagi kegiatan kita mulai. Silakan teman-temannya diajak ya yang untuk gabung di Zoom kita pada hari ini. Oke, teman-teman ditunggu ya. 3 menit lagi uh, kegiatannya Zoom kita dimulai. Ayo teman-teman, calon mitra atau teman-temannya, keluarga, nenek, kakek boleh diajak biar jadi pengusaha sekeluarga ya. Masya Allah, amin. Teman-teman yang sudah masuk di Zoom, mungkin bisa yang belum, kameranya belum on, boleh di-on-kan dulu ya. Biar Zoom-nya kita lebih dapat lagi, materinya lebih sampai. Mbak Heni, kameranya mungkin bisa di-on-kan ya.
Ayo teman-teman ya, segera masuk. Ini baru sekitar 40 orang nih yang baru masuk. Ayo, yang belum masuk segera masuk, merapat. Nanti Zoom-nya kita itu akan ada link YouTube-nya ya, jadi nanti bisa dilihat. Oke, silakan teman-temannya diinfokan ya untuk segera masuk di Zoom. Sayang kalau waktunya terbuang ya. Saya yakin ibu-ibu juga di sini masih banyak agenda-agenda kegiatan lain, terkhusus lagi ibadah-ibadah di bulan Ramadan ini. Jadi ayo kita segerakan. Teman-teman yang lain yang belum sempat hadir, ayo silakan masuk. Tolong diinfokan ke teman-teman rekan-rekannya untuk segera masuk juga ya. Baiklah, sembari kita menunggu teman-teman yang lain, kita buka aja kegiatan kita pada hari ini ya. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang kameranya belum on, bisa ya di-on-kan? Biar lebih dapat chemistry-nya. Materinya juga, ilmunya itu bisa lebih nyerap lagi kalau kameranya on. Sekalian silaturahminya lebih dapat lagi kalau kameranya on. Jadi boleh ya teman-teman yang kameranya belum on, di-on-kan. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'du. Rabbi srohli sodari wa yasirli amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Gimana ibu-ibu? Kabarnya hari ini sehat? Sehat. Ya, mana dong senyum senyum cerianya di 10 hari Ramadan? Senyum termanisnya iya. Berikan senyum termanis, insya Allah rezeki yang manis-manis juga akan datang menyusul. Amin. Baik, ibu-ibu semua ya, puji syukur, beribu-ribu rasa syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena kita masih diberikan nikmat yang begitu luar biasa, terkhusus nikmat Islam dan nikmat umur, sehingga kita masih dipertemukan di bulan Ramadan yang penuh berkah di tahun ini. Semoga ini bukan menjadi Ramadan terakhir. Semoga kita semua diberikan umur yang panjang, bisa menyambut tamu istimewa lagi kita di tahun berikutnya. Salawat dan salam mari senantiasa kita kirimkan kepada baginda Nabiullah Muhammad SAW yang menjadi wasilah sehingga kita bisa berada di titik seperti sekarang ini. Kita bisa mengenal Islam, mengenal sunnah-sunnah beliau, terkhusus salah satu sunnah yang terpanjang, yang terlama juga beliau lakukan adalah berbisnis atau berniaga. Di sini boleh ya, seperti pepatah tak kenal maka tak sayang. Jadi kita perkenalan dulu. Sebelumnya perkenalkan nama saya Herni Jusni, saya berasal dari Sulawesi Selatan, Timur. Jadi agak jauh ya, tapi berkat ruang Zoom ini semuanya terasa dekat, insya Allah. Teman-teman,
Saya juga ini perkenalkan awal saya ada ibu rumah tangga. Dulu saya juga pernah bekerja di salah satu kantor. Dulu saya sempat kerja di kantor notaris ya selama beberapa tahun. Kemudian saya resign, saya berpindah ke salah satu eh, pembiayaan namanya PNM, Permodalan Nasional Madani. Saya juga bekerja kurang lebih berapa tahun ya di situ. Saya resign semenjak saya menikah. Seperti yang kita tahu, pembiayaan itu banyak unsur-unsur ribahnya. Kenapa saya pada saat itu memutuskan untuk keluar? Karena saya dan suami berkomitmen, cukup kami yang sudah mengkonsumsi sesuatu yang berasal dari uang riba. Jadi, eh, jangan keturunan-keturunan kami lagi. Makanya kami berkomitmen, ayo kita berhenti. Karena pada saat itu suami juga kebetulan bekerja di pembiayaan. Jadi saya kerja di pembiayaan, suami juga kerja di pembiayaan. Jadi kami sama-sama kerja di suatu pembiayaan. Akhirnya setelah menikah, kami memutuskan untuk sama-sama resign. Jadi di situ bisa menjadi dikatakan kami betul-betul memulai dari titik nol. Semua yang kami dapatkan dari hasil kerja kami itu kami bersihkan. Maksudnya kami jual, kami hilangkan. Jadi tidak ada apapun yang hasil dari pekerjaan kami itu kami sisahkan. Kami semua jual. Setelah itu alhamdulillah saya diberi rezeki hamil. Walaupun sebenarnya pada saat itu panggilan dari kantor masih terus ada ya dipanggil untuk balik kerja, tapi karena memang sudah diniatkan tidak mau berhubungan lagi dengan hal-hal yang riba. Jadi Bismillah saya tetap memutuskan untuk menjadi ibu rumah tangga pada saat itu. Jadi sekarang alhamdulillah saya sudah punya 3 anak. Seperti yang kita zaman sekarang ya, kita tidak bisa memungkiri bahwa kebutuhan-kebutuhan itu semakin meningkat. Harga pokok, kebutuhan biaya pendidikan anak itu semakin tinggi. Dan itu menjadi salah satu pemicu saya tidak bisa berada di kondisi seperti ini terus sebagai ibu rumah tangga. Suami sudah kerja, tapi artinya kan masih banyak kebutuhan-kebutuhan yang harus kami penuhi selain dari kebutuhan sehari-hari itu. Anak kami sudah 3 dan semuanya sudah bersekolah, jadi kami butuh ekstra biaya untuk pendidikan. Jadi bagaimana caranya? Akhirnya saya memutus untuk mencari pekerjaan yang dimana pekerjaan itu tidak harus membuat saya meninggalkan kodrat saya sebagai ibu rumah tangga. Saya harus tetap di rumah, mengurus anak, mengurus suami. Itu singkatnya seperti itu kenapa sampai saya bisa berbisnis juga di British Propolis. Kemudian ini sama-sama kita rasa tahu ya sekarang ini bulan Ramadan, salah satu bulan yang menjadi bulan yang istimewa bagi umat manusia terkhusus umat Islam. Jadi sejatinya semua bulan itu istimewa. Namun kenapa kita mengatakan Ramadan itu istimewa? Karena ada satu malam yang menjadi malam-malam yang ditunggu-tunggu oleh semua umat manusia ya, terkhusus umat Islam. Jadi sekarang kita memasuki di hari 10 terakhir Ramadan. Dan jadi bagaimana cara kita untuk mendapatkan apa yang kita harapkan, apa yang kita cari di 10 terakhir bulan Ramadan itu, yaitu mari kita menghidupkannya. Dengan cara apa? Mari memperbanyak zikir, memperbanyak doa, silakan panjatkan hajat-hajat terbaik kita, apa yang kita harapkan, baik dalam rumah tangga, dalam kehidupan sehari-hari yang lainnya, dalam keuangan kita, finansial kita mungkin. Karena seperti yang kita tahu, malam yang kita harapkan itu adalah malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Yang dimana pada saat itu semua kegiatan, semua ibadah yang kita lakukan itu tercatat sebagai terlaksana kurang lebih 83 tahun. Jadi luar biasa. Kita hanya melakukannya dalam semalam, namun tercatat sebagai kegiatan yang sudah kita lakukan kurang lebih 83 tahun. Jadi silakan Bapak Ibu panjatkan hajatnya. Bisa jadi hajat kita yang mungkin sudah berbulan-bulan, bertahun-tahun yang kita panjatkan, namun terasa
kita merasa belum juga terijabah, bisa jadi di malam yang luar biasa ini Allah bisa ijabah doa-doa kita. Baik, saya lihat di sini ya. Alhamdulillah sudah masuk kurang lebih 1.400. Wah, Masya Allah, lumayan banyak peserta ya. Sebelumnya boleh dong perkenalannya. Tadi kan sudah perkenalan, ini saya yang perkenalannya. Saya juga mau kenal teman-teman yang ada di ruang Zoom ini. Boleh diketik saja asalnya dari mana, biar kita bisa saling nyapa ya. Baik. Ada dari Jakarta, Masya Allah jauh. Sehat selalu semua. Silakan diketik asalnya dari mana. Yang belum on kameranya silakan di-on-kan ya. Ya, karena insya Allah sebentar kita akan mendapatkan ilmu yang luar biasa dari salah satu uh, wanita yang bisa menjadi, saya katakan, luar biasa. Kenapa? Karena memiliki pengalaman yang luar biasa juga. Jadi hari ini kita akan mendapatkan tema yang berjudul Ramadan, momentum naiknya level rezeki. Jadi di sini Bapak Ibu siapa yang pengen level rezekinya naik? Boleh angkat tangan atau acungkan jempolnya siapa yang mau. Ya, insya Allah pasti semua mau ya. Saya pun juga seperti itu mau. Jadi kita mari jadikan Ramadan ini bukan menjadi penghalang bagi kita untuk mencari rezeki, menaikkan level rezeki kita. Jadi kadang orang berpikir bahwa bulan Ramadan itu hanya digunakan untuk ibadah saja. Jadi mereka menghabiskan waktunya hanya untuk beribadah. Namun itu salah ya. Jadi jangan itu menjadi Ramadan itu mengejar pahala yang dimana dijanjikan bahwa pahala yang mungkin di luar bulan Ramadan itu sekian kali lipat pahalanya. Namun di bulan Ramadan ini tuh berkali-kali lipat, sehingga itu menjadi alasan bahwa saya hanya ingin beribadah saja. Bukankah berbisnis itu, berniaga itu juga adalah salah satu ibadah. Itu adalah salah satu ibadah sunnah yang Rasulullah ajarkan kepada kita, dan itu merupakan sunnah yang termasuk sunnah terpanjang yang beliau jalankan. Baik, jadi hari ini insya Allah kita akan bertemu dengan Ibu Madam Anita. Jadi beliau adalah, sebelumnya saya perkenalkan dulu ya, sedikit tentang pemateri kita pada hari ini. Beliau bernama Madam Anita. Beliau merupakan salah satu mantan karyawan dari 7 perusahaannya. Itu pasti sudah menjadi tanda tanya dalam pikiran kita. Kok bisa ya? 7 perusahaan kok bisa langsung nyasar ke BP? Artinya dari 7 perusahaan itu berarti beliau sudah memiliki pengalaman yang luar biasa. Namun kenapa beliau memilih untuk resign dari ke-7 perusahaan itu? Nanti kita akan mendapat jawabannya dari beliau. Ini boleh sebelum kita menuju ke pemateri kita ya, boleh ya teman-teman yang belum masuk ke ruang Zoom boleh masuk, kameranya di-on kan. Ayo silakan ajak teman-teman keluarganya untuk bergabung biar kita semua menjadi para muslimah pengusaha ya, pebisnis ya. Insya Allah sukses sekeluarga, amin. Baik Bapak Ibu, seperti biasa ya, di ruang Zoom ini pada saat kita berada di ruang Zoom, baik Bapak Ibu, sebelum kita masuk ke acara kita, mari bersama-sama kita berdoa dulu. Semoga apa yang kita lakukan pada hari ini menjadi sumber ilmu, menjadi keberkahan bagi kita semua. Baik, saya pimpin ininya. Silakan berdoa, berdoa dimulai.
Baik Bapak Ibu, tanpa berlama-lama ya, kita manfaatkan waktu sebaik-baik mungkin. Jadi saya langsung memanggil kepada Madam Anita, sudah ada di ruang Zoom kita. Baik, Madam, Iya, kepada Madam. Ya, iya, baik Madam, iya. ruang dan waktu kami persilakan. Madam, silakan. Iya, terima kasih Kak Herni. Ya, Kak Herni ini jauh sekali ya. Ada di Lutim teman-temannya. Luwu Timur itu sekitar 14 jam dari ibu kota Sulawesi Selatan, Makassar ya. Tapi dengan teknologi itu saya di Jakarta, beliau di Sulawesi Selatan ya. Jauh tapi terasa dekat karena adanya apa teknologi. Apa kabar semua teman-teman? Ayo tangannya mana? Apa kabar? Ya, jangan yakin nggak apa-apa ya sambil off kamera ya, off ini ya, off mic ya. Ya, tangannya ya. Ya pasti sehari ini udah masya Allah ya tilawahnya. Apalagi tadi malam kita mulai pertama ya teman-teman ya. Pertama apa? Pertama eh, me- eh, menerima malam Lailatul Qadar ya. Ikhtiar ya kita ya kan. Masya Allah. Oke ya teman-teman sekarang yuk senyumnya yuk. Senyumnya 4 cm ke kiri kanan. Ya ini sekali olahraga ya teman-teman ya. Olahraga yang tidak membutuhkan keringat. Ya. A, I, U, E, O, A, I, U, E, O, cheese gitu ya. Oke siap ya. Ready ya. Bismillah ya teman-teman ya. Tak kenal maka ta'aruf katanya. Tak kenal maka tak sayang. Ya, teman-teman salam kenal ya. Saya Madam Anita. Sebetulnya namanya Anita teman-teman. Tapi seperti teman-teman tahu kan Anita itu banyak ya. Nah janji kita harus kadang-kadang kan kita ada panggilan sayang ya. Panggilan sayang. Ya namanya siapa dipanggilinnya siapa gitu ya. Misalnya ada yang namanya Anita dipanggilnya Butet gitu ya. Ada yang dipanggilnya Neng gitu ya. Nah kebetulan saya mungkin karena memang mungkin dari senioritas gitu ya jadi dipanggil juga jadinya madam ya udah mana aja lah ya yang penting panggilan itu panggilan positif benar nggak teman-teman setuju ya ya setuju baik kita langsung mulai ya teman-teman ya jam 10:27 waktu Indonesia bagian barat mungkin yang bagian tengah bentar lagi mau zuhur ya ya kita sama-sama belajar pertama sebelumnya saya ucapkan terima kasih teman-teman sudah benar-benar meluangkan waktunya ya untuk hadir di seminar ini. Jadi mari kita berdoa sama-sama memang tujuannya itu untuk menambah ilmu pertama ya teman-teman. Ilmu itu kan nilainya kan ibadah ya. Insya Allah dan ini diniatkan yang memang untuk menambah kita buka sama-sama mindsetnya kita, wadahnya kita tentang Ramadan bahwa Ramadan itu tidak hanya ibadah ritual. Betul ya, setuju ya teman-teman ya? Ramadan bukan ibadah ritual. Kalau hanya ibadah ritual, teman-teman, berarti teman-teman bagaimana pasangannya yang sedang bekerja, gitu ya? Apakah lebih mulia teman-teman daripada beliau-beliau? Ya, para ulama sudah menyatakan apapun yang kita kerjakan dalam Ramadan ini, ya diniatkan ibadah, insya Allah semuanya akan jadi berpahala juga. Siap ya teman-teman ya? Bismillah. Yuk, mari langsung ya. Kita masuk ke slide yang pertama, gitu ya. Ya ini suara saya agak serak ini ya teman-teman. Biasanya dulu kita jaga kesehatan tapi tetap. Ya, teman-teman, Ramadan momentum naik level rezeki. Ya, kebanyakan dari kita boleh spotlightnya dulu ke saya. Kebanyakan dari kita tuh menyangka Ramadan itu momentum naik level rezeki. Emang iya, banyak rezeki. THR datang, ya kan? Betul kan? Udah terima THR. Coba angkat tangannya. Siapa yang udah terima THR? Yang ibu-ibu sudah terima THR dari bapak-bapaknya. Oh, udah nih Bu Heni ya. Yang mana lagi? Ya, saya sidecat ya. Enggak saya minta kok gitu ya. Ya, apalagi nanti teman-teman sebentar lagi ya. Sekarang THR udah di tangan, ya kan? Kemudian nanti tanggal bulan Maret tanggal 21 ya kita insya Allah Lebaran ya, Idul Fitri ya. Ya, biasanya kalau swasta itu kan tanggal 25 ya mulai terima gaji lagi. Iya, terima duit lagi. Wih, senang ya. Senang betul ya, betul-betul naik level rezekinya tuh. Ya, itu kalau kita yang karyawan ya, yang karyawan. Kalau yang seperti ibu rumah tangga atau misalnya pekerjaan yang lain wira swasta yang ada naik ke levelnya apa? Berbagi rezeki teman-teman. Betul nggak? Yang punya karyawan berbagi rezeki gitu ya. Oke, next slide. Jadi Ramadan itu memang harus naik level teman-teman. Ya, ya naik level. Jangan termasuk makan ya teman-teman. Makannya juga naik gitu ya. Nah ini teman-teman. Ini biar teman-teman mengenal siapa sih seorang Madam Anita itu ya. Karena kita ini berjauhan. Ya, kalau misalnya berjauhan ya kita dekatkan dengan apa? Dengan saling kenalan gitu ya. Ya ini teman-teman, saya lahirnya itu di Medan, teman-teman. Ya, Sumatera Utara, ya Sumatera bagian utara gitu ya. Ya,
usianya ya sekarang udah di atas itu ya, udah di atas 40 tahun. Kemudian saya memang sekolah ya teman-teman itu lulusannya adalah ekonomi, akuntansi, habis itu ditambah apa teman-teman? Perpajakan. Wah, luar biasa ya kalau ngomongin pajak, ngeri ya teman-teman ya. Ya, siapa yang bayar pajak, siapa yang menikmati pajak. Kok jadi kemana-mana. Oke ya, ya langsung ya teman-temannya. Nah, ke pengalaman kerja ya. Biasa kan kalau kita interview, apa aja yang udah dilakukan nih, gitu kan. Nah, ke teman-teman pasti gitu kan, ketemu, ibu aktivitasnya apa? Nah, itu bagian dari, kalau kita kerja itu bagian dari pengalaman kerja. Ya teman-teman, saya tuh pernah sebagai konsultan pajak ya, namanya juga backgroundnya perpajakan gitu ya. Saya pernah di perpajakan ya, saya pernah di tour and travel gitu ya. Bukan untuk jalan-jalan ya teman-teman, tapi bagian keuangannya ya, bagian hitung-hitung gitu ya. Kemudian saya juga pernah di perusahaan Jepang gitu ya teman-teman, yang retail ya, yang retail. Retail itu kayak mana sih Madam? Retail itu yang peralatan yang kecil-kecil gitu ya, kayak seperti misalnya eh, peralatan skincare gitu ya, kosmetik gitu ya, yang dari lipstick, apalagi parfum itu ya retail ya. Ya, kemudian saya juga pernah, kemudian itu perusahaan Jepang tapi retail ya, ya ini sudah sejak tahun 75 teman-teman ya, Mendem ini. Kalau produknya mungkin yang dulu-dulu itu yang sampo tuh namanya Tancho gitu ya, tahun-tahun 75 gitu ya. Kemudian juga saya pindah lagi teman-teman ya, pindah lagi ke pabrik Jepang ya. Pabrik Jepangnya ini dia di eh, kalau teman-teman packaging teman-teman ya, packaging. Jadi memang perusahaan di Indonesia itu banyak ya. Pernah di packaging gitu ya. Saya juga pernah di alat kesehatan. Saya pernah lagi di otomotif, pindah lagi otomotif. Ya boleh spotlightnya ke saya sambil jalan nggak apa-apa. Nah ini teman-teman, kalau teman-teman tanya, kok kenapa banyak begitu Madam pindah? Jadi prinsip saya gini teman-teman ya. Kita tahu umur bertambah, betul ya? Kalau umur bertambah, teman-teman, artinya kalau kita bekerja itu nilai kerja kita dinilai dengan usianya kita, benar ya? Jadi kalau teman-teman mau jadi staff tapi usianya nambah, otomatis teman-teman nanti tidak akan bisa kemana-mana. Tidak ada yang mau menerima misalnya teman-teman ya staff administrasi dengan usia 40 tahun. Ada yang mau? Tidak ada yang mau. Kenapa? Karena banyak ya. Jadi kalau teman-teman ya punya pekerjaan yang general ya, yang semua orang bisa melakukan, hati-hati. Itu namanya teman-teman saingannya banyak ya. Jadi harus apa? Harus naik sedikit-sedikit yang membuat teman-teman itu nilai dirinya tuh nambah. Bukan nilai diri sebetulnya, nilai ilmuwan, keilmuan. Ya, jadi teman-teman jangan menyangka orang gajinya besar nggak ngapa-ngapain. Orang gajinya besar itu berarti tanggung jawabnya besar, teman-teman. Ya, seharusnya gitu ya. Oke, lanjut. Nah, tadi itu ya teman-teman, kita bicara tentang pekerjaan, tentang bekerja. Jadi kalau teman-teman di sini yang bekerja ingin penghasilannya nambah, ya tidak mau dari tempat yang lain. Ya teman-teman, kalau memang di situ nggak bertambah, teman-teman harus apa? Pindah, ya cari lagi yang baru. Ya tentunya tantangannya apa teman-teman? Ketemu orang baru, ya kan? Ketemu bos baru, benar? Ketemu teman baru. Artinya teman-teman merasa lagi seperti orang asing di tempat yang baru. Karena apa? Karena ingin mengejar sesuatu yang namanya cuan. Betul ya? Jadi semua itu ada resikonya teman-teman. Ya, tapi kalau teman-teman nggak mau kemana-mana, bisa nggak tetap aja di perusahaan? Nggak yang satu, nggak bisa teman-teman. Tapi ada risikonya, ada. Apa? Teman-teman harus menerima kondisi perusahaan itu. Tidak boleh mengeluh. Tidak boleh mengeluh gaji, teman-teman. Tidak boleh mengeluh bosnya galak, teman-teman. Tidak boleh mengeluh misalnya teman sesama sesama karyawannya julid, teman-teman. Harus terima, dimarahin terima, ini terima, nggak apa-apa. Kenapa? Karena teman-teman sudah mengikrarkan diri, saya di sini saja, gitu ya. Saya tidak mau kemana-mana. Ya itu, terimalah resikonya. Jadi apa? Diam di tempat teman-teman atau bergerak ada resikonya, gitu ya. Karena dunia ini kan katanya tempat sementara, ya kan? Yuk lanjut, boleh ya. Suara saya agak serak-serak becek nih. Ya, nah jadi teman-teman, eh, nah ini saya agak gedekan diri sedikit ya. Nah ini kenapa tertarik pada bisnis? Ya, pertama teman-teman, saya ini adalah kondisinya kerjanya di pabrik akhir-akhir ya. Saya ada tiga perusahaan saya itu pabrik. Teman-teman, coba lihat cek di sekelilingnya teman-teman. Kalau misalnya ada pabrik teman-teman, atau misalnya di pertambangan, ya, kira-kira teman-teman, resiko kesehatannya dengan resiko dipecat itu sama besarnya nggak? Artinya apa resiko kesehatan? Kalau saya kesehatan turun, ini sangat banyak orang siap menggantikan teman-teman. Betul kan? Ya.
Nah, apalagi misalnya teman-teman sudah masa pensiun gitu. Pengennya kan pensiun kita bukan PNS. Kalaupun PNS teman-teman, berapalah gajinya PNS kan gitu ya. Tetap harus apa? Harus punya usaha sendiri agar apa? Agar yang kita cari ini mapan. Kenapa carinya mapan teman-teman? Karena harga terus apa? Harga terus melambung. Bener nggak? Bisa cek sekarang ya, yang tadinya misalnya minyak gorengnya 20.000 ya. Kemarin dia saya dengar di berita 15.000 tuh minyak kita gitu ya. Sekarang jadi 20.000 teman-teman. Bahkan di beberapa tempat ada yang sampai 25 gitu. Nah, bagaimana kita ngandelin gaji misalnya gaji pensiunnya kita gitu kan? Belum lagi nanti yang si cucu minta, benar? Belum lagi ternyata ada anak kita yang belum kerja, benar? Ya, kita hanya ngandalin sisa apa uang pensiunnya kita. Itu yang pensiunan. Bagaimana yang swasta? Ya kan? Nah, kan nggak mungkin teman-teman. Nah, ini mesti diusahakan. Nah, ini yang saya pikirkan. Saya sebelum saya masuk pensiun, saya harus pikirkan. Saya harus ada usaha, teman-teman. Makanya contoh kita itu siapa, teman-teman? Rasulullah SAW itu betul-betul dicontohkannya. Tidak ada seorang nabi pun yang ngasih contoh benar-benar bagaimana mendapatkan penghasilan. Rasulullah yang ngasih tahu dan caranya itu gampang. Nggak membuat. Yuk kita cross check. Apakah Rasulullah membuat teman-teman? Membuat sesuatu menjadi sesuatu? Enggak kan? Beliau apa? Beliau hanya membantu menjualkan. Ya, siapa yang bikin produk, beliau nggak buat. Hanya apa? Hanya menjualkan. Dari situ ternyata bisa apa? Berapa beliau kasih maharnya ke Siti Khadijah luar biasa untanya. Ya kan? Sampai sekarang aja tidak ada yang menandingi beliau coba teman-teman. Ya kan? Oke ya, sip ya. Berarti buka mindsetnya. Apa mindsetnya? Kita mengikuti sunnah Rasulullah yang keluar biayalah teman-teman. Jangan yang gratis-gratisan aja gitu ya. Sekarang saya tanya teman-teman. Untuk olahraga saja, saya tanya. Ada nggak yang berenang gratis? Kecuali berenangnya di sungai. Ya, untuk orang kota. Ada ya, berarti berbayar. Ya, siap. Sekarang saya bilang, memanah dan berkuda teman-teman. Kira-kira gratisan nggak teman-teman? Enggak kan? Betul ya? Tapi kita lakukan. Dari kita berani mengeluarkan apa? Mengeluarkan biaya. Itu mengeluarkan biaya ya teman-teman. Kalau usaha itu mengeluarkan biaya enggak? Sebetulnya enggak ngeluarin biaya. Dia hanya mengeluarkan modal usaha yang nanti akan berputar. Sementara kalau olahraga, berbalik enggak teman-teman? Akan balik enggak uangnya? Iya, balik madam kalau misalnya jadi juara gitu ya. Kalau jadi juara. Juara juga paling cuma 1, 2, 3 orang kan? Ya kan? Dan itu juga hadiahnya kan nggak seberapa ya kalau kita memanah itu kan. Ya karena kan kita menggugurkan sunnah. Nah ini yang teman-teman harus pikirkan. Jadi hidup kita ini memang penuh dengan apa? Penuh dengan kebutuhan akan uang. Setuju ya? Nah kemudian juga kenapa saya ingin tarik berbisnis? Bebas waktu ibadah untuk keluarga. Ini benar-benar tadi kita sudah dengar ya teman-temannya dari Kak Hernia ya. Dulunya luar biasa ya, kerja di notaris teman-teman, keren. Ya, memang wanita itu harusnya bukan bekerja teman-teman. Ya, harusnya memang dilayanin ya, dilayanin. Tapi nggak ada kalau misalnya bekerja ya itu bagian dari sedekahnya beliau-beliau, ya kan? Nggak dilarang juga gitu kan. Tapi kalau memang udah punya keluarga, lebih baik dari mana? Dari rumah, gitu ya. Ya, jadi kenapa? Jadi bisa teratasi semua karena multi talent banget wanita ini. Ya, 21.000 kata harus keluar dari mulutnya teman-teman. Kalau kan nanti jadi stres. Kemudian apa teman-teman? Kalau kita punya bisnis bisa membantu orang banyak. Kemarin saya lihat ya di TV ya teman-teman. Ada salah satu di kalau nggak salah di wilayah Madura sana ya seorang pengusaha yang dia membuat jalannya hot mix gitu ya untuk kampung halamannya teman-teman. Kisaran 2 kilometer lebih gitu ya. Nah, itu dari mana duitnya? Kalau jadi misalnya bekerja jadi karyawan, mana bisa teman-teman? Itu udah miliaran itu loh kena, ya kan? Kalau nggak dari usaha. Ya, kemudian teman-teman pengalaman bisnis. Saya pernah teman-teman ya beberapa kali saya ikut yang namanya MLM ya, yang main poin-poinan gitu ya, multi level marketing, kemudian banyak hutang, saya ngajakin kawan-kawan gitu ya. Ya, kemudian saya juga buka yang bikin owner bisnis, saya pernah buka sekolah musik teman-teman. Ya modalnya 170 juta itu tahun 2011 ya. Pengalamannya tuh nol ya. Ada teman katanya, ya saya jadi tenaga ahlinya, tapi ternyata terjadi konflik ya bukan di konflik ya dengan saya tapi dengan orang lain dan tiba-tiba dia menghilang akhirnya tutup ya itulah teman-teman kalau pertama kita nggak punya pengalaman bisnis kedua kita nggak ada yang kita kenal dan kita tidak tahu mau konsultasi dengan siapa ya kan karena kita nggak punya mentor tiga kita nggak ada komunitas ya jadi kita bingung yang ada apa teman-teman orang-orang menyalahkan salah mulsi kamu tuh nggak cocok bisnis
udah jadi karyawan aja, memang takdirmu karyawan gitu ya. Ya, oke ya teman-teman ya, itu saya dulu ya. Akhirnya 2011 saya ketemu dengan bisnis ini. Lanjut 10.40, kita cepat aja ya teman-teman ya. Yang penting cepat langsung dapat. Kemudian ke teman-teman, kenapa rugi di bisnis? Saya rugi ya teman-teman. Pertama tidak ada pengalaman. Jelas tadi udah saya sebut, saya percaya sama teman, mau bayar konsultan mahal, bayar hutang teman-teman akhirnya saya dengar. Bukannya nambah penghasilan, saya malah berutang gitu ya. Saya ngutang itu teman-teman sama saudara, tapi nggak pakai bunga gitu ya. Tapi ya malu kan kalau nggak dibayar lunas gitu. Next. Ya, nah, ini sebetulnya teman-teman bisa belajar dari saya, tidak usah niru gitu ya. Nah, teman-teman, ini Ramadan loh teman-teman. Coba teman-teman kilas balik dengan Ramadan-Ramadan temannya teman-teman sebelumnya. Ya, sudah ada perubahan atau tetap sama gitu. Ya, nggak semua orang naik level. Kadang ada orang bilang, oh nambah usia, berarti ibadah saya harus nambah. Bener kan? Ya Alhamdulillah kalau usianya nambah teman-teman. Zaman sekarang teman-teman, usia 30 tahun itu banyak yang wafat teman-teman. Ya kemarin itu baru terakhir ya artis kita, ya kan? Kena apa teman-teman? Kena kanker. Nggak tahu sekarang kenapa banyak banget yang namanya kanker. Kita nggak tahu ya memang ya. Ada orang ada uang, umur tak ada. Ya kan? Nah ini yang memang perlu sangat-sangat diwaspadai. Kenapa teman-teman? Itu makanan itu sangat banyak teman-teman. Itu ada MOT ya. Suka nggak suka kita harus bicara apa teman-teman? Kesehatan. Betul ya. Makanya teman-teman coba simak. Pernah nggak mengartikan surat dari doa witir? Coba artikan surat dari doa witir. Isinya apa? Tentang kesehatan, kesehatan, dan kesehatan. Maka tidak salah Allah mencantumkan dalam Al-Quran itu surat An-Nahl yang lebah itu. Ya, surat An-Nahl 69. Di dalam perut kurang lebihnya ya teman-teman redaksinya, di dalam perut lebah itu ada cairan yang menyembuhkan hanya untuk orang-orang yang mau berpikir, teman-teman. Sampai di garis bawahi untuk orang-orang yang mau berpikir, bukan hanya untuk orang muslim. Orang muslim banyak, tapi orang muslim yang tidak punya pikiran banyak juga, teman-teman. Nah, ini yang harusnya memang kita cermati. Ramadan ini kan kita harus sehat, benar nggak? Itikaf teman-teman, kita nggak pernah begadang gitu ya. Apalagi yang emak-emak yang udah seharian terus kita itikaf gitu ya. Ya memang Ramadan ini spesial. Jadi harus jadi momentum perubahan ibadahnya. Iya teman-teman. Level rezekinya juga harus berubah teman-teman. Saya udah happy madam, saya udah 1 M gitu ya. Nah, kalau gitu tambah level apa? Sedekahmu. Sedekahmu Ki, bagaimana? Ya kan? Nah, ya sekarang masukkan ke dalam pikiran kita masing-masing. Ramadan ini 2026, kita nggak tahu ya tahun depan kita masih ketemu lagi apa enggak. Ya, mau yang usianya 20 tahun teman-teman, ingat ya tadi saya sebutkan kan, sepupu saya juga masih usia 35 tahun dengan 2 anak teman-teman. Yang satu 4 tahun, yang satu 2 tahun, sedih ya, wafat ya. Ya, jabatannya keren teman-teman ya, asisten manajer di satu perusahaan otomotif, ya kan. Tapi balik lagi teman-teman, kalau kita nggak bisa jaga tadi makan, olahraga, tidur, alias kesehatan ya, Rasulullah itu badannya six pack. Kalau kita pasangan kita six pack apa enggak? Apa one pack? Ya, saya nggak nama ibu hamil. Kita ini ya apa enjoy aja ya teman-teman ya. Ini introspeksi saya juga introspeksi. Oke lanjut. Nah, teman-teman, realitanya nih, ya kita bicara ya, ini boleh ya, kita interaktif ya teman-teman ya, biar nggak tidur ya, masih semangat ya. Ayo semangat, ayo latihan jarinya ke atas, ke depan, ke samping. Oke, sip ya. Ya, teman-teman, realita banyak orang, ini silakan ya, teman-teman baca ya. Banyak orang ingin hidup tenang, betul? Betul. Bantu keluarga, udah pasti orang Indonesia banget tahu ya teman-teman ya. Membantu keluarga, melunasi hutang. Kadang hutang orang tua kita yang lunasi, hutang pasangan kita yang lunasi, hutang anak kita yang lunasi. Saking baiknya itu. Ya, kemudian ingin apa teman-teman? Banyak orang punya penghasilan tambahan, namun penghasilan sering tidak bertambah sementara kebutuhan terus naik. Oke, spotlightnya ke saya. Teman-teman, kita nggak usah bicara yang bohong-bohongan deh. Ya, tiap tahun tuh kita 2 kali kenaikan akhir tahun sama mau Ramadan. Itu berlipat-lipat naiknya. Ya itu udah jelas ya kan teman-teman. Nah, kemudian ini juga teman-teman. Punya penghasilan tambahan. Ini memang tadi penting sekali ya membantu keluarga. Nah, di negara lain teman-teman,
Saya kan sering dulu waktu saya kerja karena perusahaan Jepang, saya sering ke Jepang nih. Saya cerita sedikit. Pada saat beliau ini main-main ke Bali ya teman-teman, kita meeting di Bali. Orang Indonesia itu ya teman-teman, saking cintanya sama keluarga, saudara, semua diborong. Betul, setuju? Sampai orang Arab aja kalau teman-teman umroh pintar semua bahasa Indonesia kan. Thailand teman-teman. Sama, pintar semua bahasa Indonesia. Kenapa? Karena mereka tahu orang Indonesia itu royal, bukan royal, baik hati dan tidak sombong untuk bagi oleh-oleh. Tapi kalau orang Jepang teman-teman, jangankan itu, untuk pasangannya aja pun enggak. Dia hanya lihat-lihat. Ya, pada saya tanya, Mister gitu ya. Bisa saya tosang, kenapa ya tidak beli oleh-oleh buat istri? Tidak perlu ya. Coba teman-teman. Mereka hanya mikirkan apa? Kebutuhan. Kalau kita apa teman-teman? Baginya apa? Kebahagiaan. Makanya orang Indonesia itu nggak ada uang juga tetap tersenyum. Iya kan? Karena bagi kebahagiaan. Ya, makanya pada saat saya ke Jepang juga teman-teman, 1 juta yen saya habiskan. Sampai terkaget-kaget gitu orang Jepang gitu ya. Satu koper besar. Nita Sang, banyak. Iya, banyak ya. Harus bagi-bagi ya, saya bilang. Senang harus bagi-bagi, saya bilang gitu. Nah, itu yang membuat orang-orang asing itu ya, teman-teman, itu bingung ya. Makanya Indonesia itu termasuk salah satu negara paling happy di dunia. Karena nggak ada uang pun tersenyum. Gitu ya. Next, oke. Tadi intermezzo ya. Tapi itulah ya. Kalau kita punya jiwa sosial, teman-teman, maka cari rezekinya juga harus sosial, harus banyak. Ini realitanya, teman-teman. Ya, ini rata-rata upah minimum provinsi, teman-teman. Tiap tahun itu kenaikannya teman-teman bisa lihat ini ya. 2025 misalnya, 2026 ya, dari 2024 ke 2025 naikin cuma 6%. 6% itu coba teman-teman 100.000 kali 6% berapa? Nggak sampai 10%-nya. 100%, 10% dari 100.000 kan berapa? 10.000 kan ini nggak sampai teman-teman. Coba. Sementara kenaikannya itu segitu banyak. Nah teman-teman mau di sini terus. Teman-teman mau marah-marah sama pasangannya, Pak, nggak cukup nih Pak, uang itu nggak cukup, Bapak lembur lah gitu kan. Ya kalau lemburnya ada, kalau lemburnya nggak ada, terus merepet, cari tambahan lagi Pak, gitu kan. Yang ada bukannya tadi tambahan ya, tambah tensi ya pasangannya ya nggak, tambah tensi darah tinggi, cepet-cepet nanti mati, wah bahaya itu. Ya teman-teman ya, next jangan ya Dek ya. Ya udahlah ya kita sama-sama cari aja bisnis sampingan, ya kan? Yang menghasilkan. Nah, ini teman-teman, ini saya hanya bahas cepat aja. Tadi saya sempat udah saya bahas. Coba teman-teman buka deh ya. Pendidikan udah naik. Kita pengennya nggak pengen negeri kan teman-teman, bener ya. Di negeri itu pelajaran agamanya itu cuma berapa jam teman-teman. Ya, balik pulang pun anak-anak pegang HP. Pengennya anak-anak 1 harian aja di sekolah. Tapi kan mesti berbayar kalau begitu, benar ya? Ya, kita membiayain anak-anak kita ya dari sekolah kebutuhannya itu udah miliaran dalam 1 tahun ya kan. Belum lagi kita pengen ya anak-anak ini punya rumah, betul nggak? Rumah ini kan banyak yang punya masih pada ngontrak. Belum lagi masalah umroh ya untuk rohaninya kita, untuk haji gitu ya, daftar tunggunya naik. Ini semua apa teman-teman? Uang ya dan rukun Islam itu kan uang teman-teman. Zakat uang kan teman-teman. Hanya baca 2 kalimat syahadat aja yang nggak ada uangnya teman-teman. Itu urutan pertama. Yakin dulu teman-teman. Yakin dulu sama yang punya rezeki. Kalau teman-teman nih ya yang punya saudara atau yang masih punya keinginan bekerja, yakin dapat gaji. Yakin 1 bulan depan yakin. Terus kenapa nggak yakin sama Allah yang punya uang sebanyak semesta alam ini? Ya nggak? Kenapa kita lebih percaya kok kita nyari yang punya gajian gitu loh. Ya, gajian yang cuma juta-juta gitu. Kenapa kita nggak minta yang miliaran? Nggak pede kita. Atau kita kurang yakin ya kalau kita punya Allah. Ini saya nyentil diri saya sendiri. Next. Ya, teman-teman ya. Buka mindsetnya baik-baik ya. Insya Allah ini teman-teman bertemu dengan saya ini, jangan-jangan Ramadan ini ujung-ujungnya money game nih gitu ya. Ya insya Allah enggak ya Ramadan ini ya. Karena saya juga ikutan di sini artinya saya akan dihisap teman-teman. Apa yang saya berikan ke teman-teman pasti akan dihisap. Apakah kebohongan ya? Apakah itu membuat orang makin baik atau enggak? Tetap dihisap gitu. Ramadan adalah momentum rezeki teman-teman. Ya, dilipat gandakan pahala. Ini saya tahu nih di sini nih, muka-muka orang soleh nih. Ini pasti itikaf semua nih. Ya, Masya Allah. Bantu saya doakan juga ya teman-teman ya. Muka-muka itikaf. Ya, dilipat gandakan pahala. Dibukanya pintu rezeki, ya kan? Anak-anak santri ya, pada buka puasa semua dapat makan gratis. Betul nggak? Betul ya, semua masjid. Ya, buka puasa gratis. Ya kan? Banyak orang, ya Allah, ya hebat banget ya punya Muslim ini punya bulan Ramadan ini betul-betul kayak apa? Kayak turun mesin, bener nggak teman-teman? Kayak motor turun mesin, ya kan? Dicuci bersih semua. Bagi yang mau, yang nggak mau,
Ya, ada juga rugi lah, ya kan? Rugi. Ya insya Allah di sini tuh manusia-manusia pilihan. Amin ya, amin ya, amin. Ya teman-teman di sini ada manusia-manusia pilihan. Ya, karena apa? Karena kita saling menarik vibrasi, teman-teman. Teman-teman ikut begini, karena mungkin tadi ya ketemu sama saya di database. Ya, nggak saling kenal, tapi ada vibrasinya. Ya itu namanya teman-teman. Kenapa? Karena memang teman-teman ingin berbuat kebaikan, saya juga ingin sama-sama men-sharing sesuatu kebaikan. Akhirnya kita bertemu. Next ya, lanjut. Ya, pertama itu dia kita buka mindset kita. Suka nggak suka teman-teman. Saya nggak suka dagang loh teman-teman. Serius, saya nggak suka dagang. Saya nggak suka nawarin barang. Ya, tapi karena saya udah melalui 35 tahun sebagai bekerja dan gajinya segitu-segitu aja, teman-teman, kebutuhan makin banyak. Nggak ada cara lain. Harus usaha. Kenapa banyak orang milih bisnis, teman-teman? Nah, bener kan? Orang hari ini banyak orang mulai apa, teman-teman? Yuk, buka mic-nya. Coba salah satu saya boleh minta nggak? Ini bisa dibuka nggak? Ya, biar nggak, biar ikut vibrasinya nambah. Coba Kak Herni baca, hari ini banyak orang mulai apa, Kak Herni? Hari ini banyak orang mulai mencari penghasilan tambahan, Betul, membangun aset, memulai betul, usaha sampingan. betul. Bisnis adalah jalan membuka pintu rezeki yang baru. Terima kasih Kak Herni. Benar ya teman-teman ya. Banyak banget ya anak-anak muda sekarang bahkan nggak mau kerja ya. Ya jadi apa? Jadi konten kreator. Benar nggak? Ya, habis pulang sekolah, pulang kerja jadi konten kreator. Anak mahasiswa pulang sekolah langsung jadi Gojek online. Benar nggak? Bangun aset. Termasuk itu teman-teman. Motor itu kan aset. Betul kan? Bangun aset, dia udah mulai aset gitu ya. Ya, apalagi sekarang katanya nanti 2030 itu akan terjadi apa teman-teman? Akan terjadi katanya ya teman-teman ya, masalah pangan ya, masalah pangan. Banyak sekarang anak-anak muda bahkan sekarang malah menjadi bertani teman-teman. Petani tulen ya, anak-anak muda sekarang. Nah, sudah memulai apa? Membangun usaha sampingan. Jadi apa? Bisnis itu betul-betul membuka pintu rezeki yang baru. Setuju ya? Jadi yang bagi yang bekerja seperti saya nggak langsung resign teman-teman. Boleh next? Saya nggak langsung resign ya. Saya nggak langsung resign. Kalau teman-teman bekerja, ayo gandengkan. Bisa teman-teman, bisa. Tergantung jenisnya kayak apa. Maka jangan susah-susah kalau sambil kerja. Next, yuk, jangan susah-susah. Saya nggak susah-susah saya. Oke, teman-teman ini silakan yang mau nanya ya, boleh langsung di chat ya. Saya cek dulu, nggak ada, mau, oke, nggak ada ya. Ya, jadi teman-teman, ini saya langsung to the point ya, nggak pakai pura-pura lah, langsung ya. Kenapa saya pilih British Propolis? Mengapa BP? Ya, pertama tadi saya sudah sebutkan, teman-teman, dalam tadi ya teman-teman sholat witir itu yang disebutkan apa? Kesehatan, kesehatan, kesehatan. Nggak percaya? Cobalah baca. Ya, ya, pasti tentang kesehatan. Ya, artinya apa? Penting banget, ya kan? Terus teman-teman coba cek dari sosmed. Anak-anak kenapa teman-teman? Pradiabetes. Kenapa itu? Makanan, minuman. Ya, zamannya saya, teman-teman udah tahu ya tadi dari usianya saya. Zaman saya tuh nggak ada jajanan begituan. Biasa kita makan apa teman-teman? Makannya singkong rebus, pisang goreng gitu ya, kelepon gitu ya. Ada namanya ciki? Nggak ada. Ada cuma satu. Sekarang ada apa? 1.000 banyak macam ciki-cikian. Betul? Ya, 100 lebih minuman kemasan yang semuanya ada apa? BP POM-nya. Terus teman-teman, jika ada anak-anak kena pradiabetes, teman-teman menyalahkan siapa? Ya disalahkan ya teman-teman yang punya anak. Kenapa anaknya nggak dijaga, Bu? Gitu kan? Kalau minum sekali nggak apa-apa, Bu. Tapi kalau minum air kemasan itu ya, yang manis-manis itu sehari sampai 5 kali, ya pastilah, Bu. Rusak, jebol, Bu, ginjalnya, Bu. Gitu kan? Yang salah siapa lagi? Orang tua lagi, gitu kan? Kenapa? Karena mereka sudah PP POM, ya kan? Itu apa? Itu bisnis, teman-teman. Jadi teman-teman juga harus pintar-pintar. Orang aja mengutamakan bisnis, teman-teman. Kenapa teman-teman nggak mau ikutan bisnis? Teman-teman beli baju aja itu bagian dari bisnis. Terus teman-teman anti bisnis. Yang rugi siapa? Ya teman-teman. Kenapa? Karena teknologinya gratisan. Teman-teman punya HP, punya kuota. Kenapa nggak dimanfaatkan? Tinggal teman-teman cari jenis bisnisnya. Nah, saya teman-teman, ini jelasinnya saya ya. Saya yang profesi saya adalah memang seorang ibu, saya juga kerja, ya sibuk ya. Saya ingin yang gampang-gampang aja. Ya, saya ikut British Propolis ini karena gampang. Pertama, dia kesehatan, semua cari. Nggak susah teman-teman. Saya nggak usah jualan, saya nggak ini yang jualan jilbab ya. Tapi kalau teman-teman,
Kalau jualan jilbab, warnanya, ukurannya, pakaiannya, susah. Saya nggak bisa begitu. Saya pengennya satu untuk semua. Nah, kalau kesehatan itu satu untuk semua. Contohnya apa? Propolis ini, teman-teman. Ini Propolis Group ya. Ya, kemudian apa? Bisnisnya itu sekarang enak, teman-teman, sudah berjalan, sudah 10 tahun. Kalau teman-teman belum bergabung tuh enak banget. Saya mulainya tuh 9 tahun yang lalu. 1 tahun baru jalan, saya tahun keduanya. Ya, ganda galau gitu ya. Apakah ini benar nih, konsisten enggak nih, eksis enggak nih? Jangan-jangan 3 tahun rata-rata tutup. Betul nggak? Alhamdulillah enggak, teman-teman. Dengan saya, teman-teman, pengalaman 9 tahun, teman-teman yang ada hadir di sini, ya, ataupun nanti yang ikut nonton YouTube-nya, saya insya Allah akan dampingin teman-teman. Kenapa? Karena saya tahu apa yang saya bicarakan ini akan dihisap, teman-teman. Jadi kalau teman-teman mau coba, ayo saya kasih tantangan 7 hari teman-teman mulai, enggak mampu, saya kembalikan. Berani terima tantangan saya? Enggak ada, apa ada bisnis yang begitu? Enggak. Teman-teman butuh nomor WA saya? Ada. Alamat rumah saya? Ada. Kenapa Madam berani? Iya, saya bertransaksi dengan Allah, teman-teman. Saya ini ingin siar sunnah Rasulullah, kita berniaga gitu. Ya, tadi bisa dikerjakan dari rumah dan cocok untuk pemula. Kalau teman-teman punya modal masih di bawah 200 juta, teman-teman mau ngapain? Kemarin ya, ada orang yang sekarang kan lagi MBG, bener ya? Ya, ada investor mau coba MBG. Akhirnya apa? Bukannya dia dapat untung, rugi 180 juta, ditipu. Udahlah, kita yang baik-baik aja, teman-teman. Ya, yang nyata, yang real. Jangan pengennya langsung besar, teman-teman. Ya, di sini bisa jadi besar. Nanti kita lihat. Oke, next. Ya, yang tadi MBG itu ya teman saya tuh. Aduh, 180 juta. Pusing juga ya. Ya, teman-teman. Nah, sudah banyak ini mitra yang membuktikan, teman-teman, yang nggak punya pengalaman, yang tidak punya pengalaman bisnis. Ya, ada yang punya cuman ingin tambahan penghasilan aja lah. Saya cukup deh, Bu. Saya cukup deh, Madam, 2 juta aja buat uang jajan gitu ya. Ada. Ya, tapi memang harus pakai proses, teman-teman. Kalau enggak, teman-teman nggak bisa duduk diam, tenang, duit datang nggak ada, teman-teman. Ya, anak bayi aja, teman-teman, anak bayi aja dia harus nangis supaya dia tahu, mamanya tuh tahu dia butuh makan. Ada nggak anak bayi diam terus ibunya tahu, oh anakku lapar, ya kan? Anak ibu itu tahu anaknya lapar dari mana? Dari tangisan. Si anak tuh harus berkeringat dulu, mengeluarkan air mata, benar nggak? Dia nangis. Coba tanya yang udah pernah jadi bayi. Ya betul ya. Nah, jadi eh, saya bukannya ini ya teman-teman, ayo teman-teman gitu. Bareng-bareng kita ya dari bulan Ramadan kita mulai momentum ini sama-sama bareng Madam Anita, ya, kita bisa sama-sama usaha. Ya, oke, next. Ya, silakan yang memang ada ini. Nanti ada YouTube-nya ya teman-teman ya. Bismillah ya. Tapi enaknya di sini teman-teman langsung bisa bertanya. Oke ya. Lanjut. Pertanyaannya untuk teman-teman. Ya, resapi dari dalam hati ya. Apakah teman-teman ingin bantu ekonomi keluarga? Ya, kalau ada hutang, ingin lunas hutang, ya, atau ingin bantu hutang orang tua, ya kan? Bisa, bisa, Bismillah, bisa. Terus memiliki penghasilan tambahan. Yang penting kita positive thinking aja. Allah Maha Kaya, teman-teman. Oke, next. Ini kita bilangnya Allah Maha Kaya ya, tapi kita suruh usaha kita takut. Ya, ada modal sekitar di bawah 1 juta, kita bilang nggak ada. Akhirnya hilanglah itu. Oke, jadi teman-teman, ya British Propolis ini saya sudah 9 tahun, teman-teman. Dan ini memang cocok orang yang mau belajar. Mindsetnya kebuka. Dan itu menghilangkan demensia. Dari cara berbicaranya teman-teman itu akan berubah. Cek ya, teman-teman. Kalau banyak buktinya. Nanti saya kasih tunjuk kawan-kawan saya. Ada yang hanya lulusan SMP, teman-teman. Tapi sekarang gaya bicara udah kayak ustazah. Ilmunya bertambah soalnya. Ya, mau bergerak, mau berubah, teman-teman. Mau serius memperbaiki hidup. Ya, jadi teman-teman itu bisa sukses itu ya karena melangkah, bukan hanya berharap. Harap itu doa, tapi harus dengan apa? Ikhtiar. Betul ya teman-teman? Yuk, lanjut. Jadi teman-teman saya ingin kasih tahu. Tetangga saya, ini kan saya dekat ini ya, ada apa? Sampah ya, tukang sampah. Anaknya tuh dulu selevelan saya. Jadi saya bilang, kamu nggak sekolah? Terus sampai dia bilang, ah percuma nih sekolah. Paling saya dia di tukang sampah. Ya, itu teman SMP. Kebukti teman-teman, kebukti. Beneran. Jadi tukang sampah teman-teman. Ya, gantiin bapaknya, ganti tukang sampah. Sebetulnya bisa nggak berubah? Bisa. Cuman apa? Circle-nya salah teman-teman.
Kalau circle-nya dia ditemani dengan kawan-kawan yang belajar, yang memotivasi dia, ayo kamu bisa. Banyak nggak teman-teman? Banyak kok. Gojek, tukang Gojek aja yang kayaknya biasa aja itu dia bisa kok jadi luar biasa gitu. Banyak kan anak-anak gitu. Kenapa? Lingkungannya salah, circle-nya salah, salah masuk komunitas gitu ya. Makanya sholat itu harus menjaga kita dari perbuatan keji dan mungkar, bener ya. Makanya sholat harus dijaga. Next, next. Ya, teman-teman. Tadi ya. Nah, sekarang teman-teman, inilah teman-teman, udah di jam 11 pas. Ya, saatnya teman-teman tanya ke diri sendiri, mengambil keputusan. Ramadan ini adalah bulan keputusan. Teman-teman mau berubah, 10 hari lagi kita udah masuk Syawal. Kapan lagi teman-teman mau berubah? Ya, sekarang usia itu udah nggak menjamin lagi usia tua kita tuh wafat. Kapan kita mau berubah lebih baik? Satu keputusan berarti bisa mengubah masa depan teman-teman, naik level. Coba tulis di chat sini, yuk tulis, yuk latihan tangannya. Siapa yang mau naik level rezeki, tulis. Saya katakan saya mau. Yuk buka chatnya, ayo tulis, tulis. Siapa yang mau naik level rezekinya, saya mau. Yuk tulis, tulis. Saya mau. Masukkan itu ke dalam pikirannya teman-teman. Saya mau, jangan pikir sulitnya dulu. Coy teman-teman, say off, yes. Siapa yang mau? Saya mau. Iya, Bu Denok mau. Silakan ya. Ya, silakan yang lainnya. Saya mau. Kak Siti, saya mau. Ya, Kak saya mau. Kak Jusni, ayo. Ya, next. Kayak alhamdulillah. Ya, ya teman-teman. Insya Allah yang bilang saya mau. Ini bulan betul-betul luar biasa. Insya Allah Allah ijabah ya. Bismillah. Nah teman-teman. Ini salah satu ya teman-teman yang tadi kita bicara pensiunnya. Ada yang saham. Oh bukan tipenya kita. Ya saham itu uangnya mesti besar. Emas. Wah apalagi emas gitu ya. Satu lagi apa? Ya udah konvensional ya. Modal kecil aja. Ya kan. Modal kecil di bawah berapa teman-teman? Di bawah 5 juta. Di bawah UMR. Gitu ya. Modal kecil itu yang namanya modal kecil itu ya di bawah UMR, teman-teman. Next. Ya. Jadi jangan teman-teman bilang 500.000. Ya, teman-teman, kan punya usaha pengen berkembang gitu ya. Bagaimana kayak sebelum pensiun? Ya udah, ini mah tentang membuat laporan aja ya teman-teman ya. Harus bisa membuat anggaran belanja, menabung, melunasi. Nanti kita pelajarin kalau teman-teman sudah bermitra. Oke, next. Ya, jadi pensiun ini bukan dalam arti kata bekerja ya, teman-teman. Kalau misalnya usianya masih di bawah 40 tahun kan masih bersinergi, itu namanya belum masa pensiun. Jadi memang harus ditabung dari muda. Bagaimana mengelola keuangan yang tepat? Ya udah itu tadi. No utang konsumtif. Teman-teman minjem kalau demi makan enggak, ya janganlah. Ya, kemudian nanti kita akan belajar laporan keuangan dan kita akan ada evaluasinya. Next. Enak banget teman-teman di bisnis ini kita diajari bagaimana mengatur uang karena memang ada uangnya nggak main poin-poinan ya bisa juga ke anak cucu teman-teman ya anak-anak kecil tuh diajak seperti Rasulullah diajak sama kakeknya diajak sama pamannya ini teman-teman saudara-saudara kita yang Cina yang melakukan kita kok enggak padahal udah dicontohkan ke Rasulullah ya lupa kita ya kita banyaknya bacaan wirid kita baca ya zikir ya perilaku yang dilakukan oleh Rasulullah kita lupa. Ya, jadi memang lakukan transparansi dan edukasi, libatkan ya. Kemudian apa kalau teman-teman nanti kalau bawa anak-anak kasih hadiah 100.000 kalau misalnya laku gitu ya. Next. Ya. Nah, ini dia teman-teman. Tadi kan saya sudah spill. Kak Herni sudah spill ya betapa enaknya tuh di rumah dengan bisnis ini. Yang pasti kalau teman-teman punya bisnis memang pastikan profitnya teman-teman. Ya, lanjut. Kenapa? Ya, jelas dong. Teman-teman kalau punya profit hanya untuk digulung, hanya cuma bisa buat makan 3 kali sehari, nggak bisa berkembang. Ini kita fair-fairan. Jadi memang harus tentukan teman-teman, harus Hermes. Harus satu teman-teman. Pastikan memang profit keuntungannya itu tinggi. Ya, tinggi teman-teman. Harus mudah disimpan dan mudah dikirim. Kalau keberatan kena ongkos kirim, ya. Kemudian apa? Harus ada orang mau membeli kembali. Kenapa kuliner banyak teman-teman? Ya, yang menjual kuliner. Karena hari ini teman-teman beli, besok teman-teman beli lagi. Betul? Repeat ordernya tinggi. Hanya cuman kalau teman-teman bisnis kulineran, teman-teman nggak bisa kirim. Ongkosnya keburu basi. Kalau nggak basi, teman-teman harus kasih apa? Pengawet. Betul nggak? Orang lain boleh melakukan, teman-teman jangan. Ya, kita cari kalau masih ada pilihan yang lurus dan bagus, pilih yang itu teman-teman. Ya, kemudian apa teman-teman? Ada mentor support. Ya, silakan
kayak siapa teman-teman? Pemain bola yang hebat apapun tetap butuh pelatih. Ya, jangan bisa melihat dia padahal sudah mau dia Mbappe gitu ya. Siapa lagi teman-teman? Ronaldo ya, Messi kah? Messi aja sekarang jadi pelatih, ya kan? Kenapa? Karena memang penting banget faktor mentor ini, teman-teman. Dan itu mahal. Makanya saya punya sekolah musik ambiar. Kenapa saya nggak bisa bayar konsultan? Nah, ini konsultan kita tuh keren banget, teman-teman. Beliau itu tahun 2011 ya, pemilik yang British Propolis ini 2011, perusahaan saya itu sewa beliau 1 jam itu 25 juta, teman-teman. Dan saya jujur, saya ikut bisnis ini saya pengen dapat ilmu gratis. Yang namanya ilmu gratis tuh nggak ada yang gratis. Ya, kalau mau ikut gratis berarti ikutin dulu dia. Apa yang dijual, saya ikutin 9 tahun akhirnya memang betul-betul luar biasa. Bahkan saya mempunyai mitra-mitra yang lebih dari saya. Itu sedekahnya teman-teman yang luar biasa, teman-teman. Ya, kita tidak hanya memberi, teman-teman, tapi juga bisa membantu orang dan dia bisa lebih besar dari kita. Bukan artinya kita jadinya iri, teman-teman. Alhamdulillah, itu tabungan amalnya kita nanti kelak. Ya, kemudian ada apa teman-teman? Ada endorse. Suka nggak suka orang Indonesia itu suka endorse. Contohnya, madam, coba lihat di TV. Ya, yang pakai krim pemutih orang mana? Orang Korea. Coba dipakai misalnya endorse-nya orang Afrika. Kenapa nggak orang Afrika? Kenapa memang harus orang Korea? Udah jelas putih dikasih pemutih. Ya jelas aja tambah putih, benar nggak? Karena orang kita tuh suka endorse. Suka nggak suka, mereka suka endorse. Pahamnya? Jadi kalau menjadi penjual, iya aja lah ya. Ada endorse, iya aja. Kemudian yang terakhir teman-teman, ini yang paling penting. Kalau teman-teman punya jualan apapun, teman-teman harus bertanggung jawab terhadap kualitas barang yang teman-teman jual. Teman-teman penjual buah, ya bagus-bagus, ya ditimbang. Begitu masukkan dalam plastik, teman-teman masukkan setengah kilo yang busuk-busuk. Siap-siap, ya pedagang paling kaya, tapi pedagang juga yang paling banyak masuk neraka. Benar nggak? Kenapa? Kualitasnya nggak dijaga. Oke, next. Ya, teman-teman kita simak ya. Ah, madam, ini kan bisnis jaringan, madam. Ah, sama aja kok itu, madam. Ya, kita lihat ya. Bebas-bebas, boleh berpendapat. Silakan. Kedengeran ya? Kedengeran nih, suaranya kedengeran. Lanjut. Ya tadi ya teman-teman Namanya itu aku jelas ya. janji aku kok bisa jalan jadi sekiranya sama aku. Ya teman-teman tadi udah jelas ya. Jelas, bahkan jelas banget ya. Ada poin, nggak ada poin gitu ya. Ada pendaftaran, nggak ada pendaftaran ya. Modal yang nggak jelas, yang ini jelas ya. Tapi kok kayaknya mirip-mirip, madam. Tetap aja harus ada jual ke konsumen, harus jual, harus ada cari mitra gitu ya. Teman-teman, yang namanya kita jualan ya cari orang, masa cari hantu, masa cari setan, ya kan? Bener nggak? Jadi dibenerin dulu. Yuk sama-sama kita benerin ya. Pegang kepalanya. Benerin yuk, benerin yuk, yuk benerin yuk. Ya kita mulai ya. Baik teman-teman, saya 7 perusahaan ya. Tadi kan saya kasih saya 7 dan 3 dari perusahaan yang saya kerja itu adalah saya di otomotif. Bicara tadi kan tentang MLM ya teman-teman ya. Sebenarnya bisnis konvensional itu adalah bisnis yang memang biasa ya. Di mana teman-teman sekarang kita cek ya.
Kayak saya misalnya, saya punya motor. Kira-kira teman-teman, saya ini di bagian yang di pabrik teman-teman yang bikin elektriknya. Kira-kira saya sebagai yang bangun elektrik itu ya, bisa nggak? Berarti kan saya jualnya spare part itu. Bisa nggak saya jual spare partnya langsung ke bengkel? Bisa nggak teman-teman? Nggak bisa. Kenapa? Oh, bisa babak belur saya dilemparin sama distributor motor. Ya, kenapa? Ya terang dong harganya jadi kemurahan gitu kan. Tapi mau nggak nih yang punya pabrikan ini langsung jual ke si user? Ya nggak mau. Kenapa? Ya karena kemurahan, belinya cuma satu, gitu kan. Karena yang berhak beli di pabrik ini ya di pabrik onderdil motor ini yang tempat saya bekerja adalah orang-orang yang berani ngambil misalnya 1.000 ya dalam 1 bulan. Ya, baru harganya dikasih murah gitu, nggak berlaku jual eceran, nggak berlaku. Nah seperti itulah teman-teman. Jadi kalau misalnya pabrikan motor teman-teman, dia akan punya apa, distributor, top distributor motor mobil, ya kan, coba bayangkan, benar ya. Kemudian dari distributor motor yang besar mereka akan punya apa, distributor yang menengah, kemudian yang kecil, kemudian agen-agen motor, betul nggak? Betul, iya betul. Artinya harganya bagaimana? Harganya udah ditetapkan teman-teman. Ya, dan mereka ada apa teman-teman? Ada minimal order pembelian. Seorang distributor motor teman-teman, dia nggak bisa dia hanya saya mau harganya untuk Vario misalnya ya, mau harganya 15 juta aja deh, tapi saya ngambilnya satu, mana bisa? Tetap ada minimal ordernya kayak gitu ya. Jadi coba bayangkan, berjenjang nggak? Ya berjenjang, sama teman-teman. Teman-teman beli telur satu, bisa nggak beli ke peternakan telur cuma beli satu? Yang ada dilemparin gitu. Kenapa kurang kerjaan katanya saya ngelayanin kamu cuma beli satu. Saya tuh ngelayaninya agen telur ya yang beli langsung satu mobil gitu. Benar ya? Jadi itu semua berjenjang ya. Yang membedakan apa? Yang membedakan adalah dimodifikasi. MLM itu dikasihnya teman-teman yang namanya poin. Teman-teman nggak jelas harga dasarnya berapa. Ya kalau di British Propolis itu jelas. Harga beli 10 botol untuk satu kardus itu ya teman-teman berapa? 180. Mau beli ecer 250. Mahal, Madam. Mahalan mana dibandingin teman-teman suruh manjat ya ke dalam sarang untuk ngambil propolisnya. Ya, Wak, mahalan mana? Mau dientup gitu. Nggak mau kan? Terus dijaga kadarnya, mau nggak? Nggak mau. Ya lebih murah lah teman-teman. Mahal, Madam. Saya minum jamu cuma 10.000. Loh, ini juga bisa 10.000 teman-teman. Ya isinya itu 120 tetes, satu tetesnya itu insya Allah bisa untuk seluruh tubuh, sama bisa itu. Ya tapi jangan dibilang sama harga ini mana, sama harga misalnya sama madu, udah sama madu aja beda teman-teman. Madu itu teman-teman itu dari bunga, propolis itu dari getah, nggak bisa, tetap beda. Ibarat mobil, teman-teman mau bandingin Toyota Alphard sama Toyota Avanza, pilih mana? Pilih ini kan, yang enak, Alphard, ya kan? Tapi teman-teman nggak punya uangnya, ya berarti pilih Avanza. Nah, terus supaya saya bisa beli Alphard, ya nabung uangnya. Nah, kalau saya supaya bisa, berarti ada dong kelebihannya. Kelebihannya banyak. Yang kalau mobil ya misalnya yang ada suspensinya. Apa sih kelebihannya British Propolis Group dengan yang lain, Mas? Ya jelas. Yang pertama dia sudah dapat kualitas dari pengakuan bagus dari dunia Eropa. Ya karena Eropa itu terkenal ketat. Yang lainnya tuh enggak. Itu udah nomor 1 duluan. Testimoninya banyak. Kalau lanjut, ya next. Ya itu tadi sambil jalan ya teman-temannya. Jadi teman-teman harus buka mindset. Kalau teman-teman menyangkanya nggak bisa nih saya jual, terjadilah. Nah ini teman-teman. Ini bentar lagi kita akan nonton video mereka-mereka yang betul-betul tadi, makanya saya bilang harus harganya profitnya itu besar, bisa nabung, bisa buat nambah modal, sekolah, bisa juga buat apa? Buat umroh ya, buat beli sesuatu. Yuk kita tonton videonya. We are the dreamers, we make it happen. Guess we believe it. Look who we are. We are the dreamers, we make it happen. Cause we can see it. Yes, we are. Keep it raise it. Oh yeah. That kind of man. Raise
Ya, bahkan bisa beli tanah wakaf ya teman-teman ya, itu bisa ya. Bisa, bahkan kita ya ada sampai usia 65 tahun itu bisa wakaf juga untuk tanah PAUD, Masya Allah. Lanjut. Ya, silakan next. Ya teman-temannya, jadi itu nggak bukan buatan teman-teman. Nah ini teman-teman, memang betul kita lihat tadi ya teman-temannya, minuman-minuman kemasan aja ada BP POM-nya, iya gitu ya. Tapi kan kita nggak ke sana, kita betul-betul ke kesehatannya gitu ya. Kalau teman-teman lihat iklan jus di TV, sehat gitu ya, teman-teman lihat komposisinya, berapa persen gulanya, dan ternyata memang yang namanya jus di supermarket itu memang isinya gula semua gitu kan. Jadi memang teman-teman harus biasakan. Ini misalnya ada BP di tangan saya, lihat. Kita sudah FDA ya teman-teman, sudah ada halalnya juga ada, halal Inggrisnya juga ada ya. Ada semua izinnya. Yuk silakan lanjut. Jadi kebanyakan orang Indonesia itu dia suka membaca komposisi barang. Nah, di sini teman-teman, yang dari tadi Madam itu bilangnya kok propolis doang ya. Ah, cuma propolis doang. Teman-teman, propolis ini obat ajaib loh. Dia itu meregenerasi sel-sel tubuh yang rusak. Yang rusak karena apa? Karena kebanyakan makan ciki, kebanyakan makan pengawet. Ya, teman-teman ya. Seluruh teman-teman boleh cek di Google kehebatannya propolis ini. Kemudian ada apa teman-teman? Ada yang akhirnya minta, oh, Madam saya pengen dong yang lebih moncor lagi buat nyeri sendi saya. BP bisa, iya, tapi saya pengen yang lebih kuat. Oh ya udah, tambahkan dengan apa? Dari daun kelor, teman-teman. Dari daun kelor ya untuk nyeri sendi. Ya, mana mata saya nih, anak-anak saya kebanyakan nonton TV. Iya, karena kebutuhannya masyarakat, permintaannya masyarakat, akhirnya ada bilberry, teman-teman. Ya, dari daun bilberry. Anak saya silinder, alhamdulillah jadi banyak yang testimoni yang minusnya berkurang juga ada banyak. Yang langsung normal juga ada. Ya, ada juga yang namanya apa teman-teman, stevia. Ini yang mengerikan memang ya, gula ini ya. Stevia ini adalah dari daun teman-teman, 0 kalori. Dan kami ini memang dari BP Group ini dia stevianya itu betul-betul 0 kalori dan tidak dicampur. Jadi betul-betul murni ya teman-teman ya. Yang ada yang minum terus tiba-tiba naik gula darahnya ada, tapi kalau kami enggak. Jadi dengan teman-teman bergabung dengan Madam Anita, insya Allah kita bisa jelaskan ini semua dan insya Allah ini aman. Ya, ada juga namanya BP Kit untuk anak-anak. Dan juga ada skincare-nya teman-teman. Karena memang kita utamanya adalah propolis, skincare-nya wanita-wanita Yunani itu teman-teman cakep-cakep. Kenapa? Karena pakai propolis. Nah ini kita pakai propolis. Ya luar biasa. Ya insya Allah kami ini memang menjadi duta kesehatan yang memang enggak menyebabkan teman-teman itu memperburuk diri. Kita kan harus bertanggung jawab terhadap dirinya kita. Hati-hati ya teman-teman. Nanti bakalan wafat. Untuk apa diri kita? Sejauh mana kita merawat diri kita? Oke, next. Nah, di sini ya teman-teman, ada banyak nih kesehatan, iya. Tapi saya merekomendasikan ini untuk teman-teman. Kenapa saya berani bilang begitu? Karena saya sudah 9 tahun. Ya, kalau teman-teman lihat nanti saya keluar, nah teman-teman bertanya-tanya. Tapi kalau saya masih di sini, nah berarti masih bagus, gitu ya. Lanjut, itu tadi produk kesehatan teman-teman. Tadi saya sudah jelaskan ini ya. Ya teman-teman nanti bisa lihat di googling juga. Lanjut, ya. Kita ada 3 macam untuk propolis, ada yang khusus wanita, yang biru juga. Ya, tadi saya sebut juga yang untuk nyeri sendi, ya teman-teman ya. Jadi semua kebutuhan tubuh itu kita ada, teman-teman. Ya, tapi kita adalah apa teman-teman? Suplemen kesehatan. Kita bukan obat kimia. Ya, insya Allah aman di ginjal. Next, ya teman-teman ya. Ya, dan ini bisa berdampingan, Madam. Bisa, tinggal dijedakan aja 2 jam. Ya, minyak ikannya itu luar biasa. Anak-anak zaman sekarang malas makan ikan. Kalaupun nanti dia bepergian, dia susah akhirnya nyari ikan. Ya udah, jadi apa teman-teman? Ada yang namanya Norway minyak ikan salmon dari Atlantik. Jauh. Ya teman-teman gak usah ke sana, gak usah. Jauh. Teman-teman cukup beli aja dari kita. Dari timnya Madam Anita, namanya Norway. Minyak ikan. Ya, tidak bau amis, enak-enak enak. Anak-anak susah nelan Madam, kalau pakai kapsul digunting teman-teman, taruh di sendok, kasih madu, aman, ya kasih telan. Untuk orang dewasa, teman-teman, Norway ini ya minyak ikan ini ada kolagennya loh, jangan salah. Nanti kalau teman-teman mau minta testimoni, minta sama saya. Ibu-ibu usia 65 tahun, oh kulitnya glowing. Dia minum 2 kali sekali minum dalam 1 hari.
kulitnya glowing. Ini teman-teman, ini saya berani jamin. Kalau di luar sana saya nggak berani. Kalau ini saya insya Allah kolagen di sini mah bagus, minyak ikan alami ya. Kemudian tadi ya udah kita sebut ya teman-teman stevia tadi ya. Stevia ini 600 ml teman-teman. Jadi kalau teman-teman mau buka es teh stevia 0 kalori ya, ini modalnya cuma 400 perak teman-teman. Manisnya tuh kayak 300 rasa gula. Oke? Ya. Coba kita lihat tetes nih, lihat nih tuh 600 nih tuh tetesannya, manisnya serasa 300 sendok gula. Oke? Dan aman teman-teman. Biasakan anak-anak bawa teh manis dari rumah biar nggak beli di warung. Oke? Sip. Sip. Oke, lanjut. Ada lagi? Udah hampir 1 jam kita nih ya. Astagfirullah. Maaf ya teman-teman ya. Ya, ini ya. Boleh ya sekilas ya teman-teman. Boleh ya. Boleh ya. Yuk, lanjut. Ya, ini teman-teman. Hadirkan produk kesehatan, investasi kesehatan dengan produk BP Group. 1. BP Norway untuk kecerdasan, kesehatan jantung. 2. Brasik EI untuk menutrisi mata, solusi untuk mata minus, silinder, dan mencegah katarak. 3. Brasik Pro menjaga kesehatan tulang, nyeri sendi, dan mencegah pengapuran. 4. British Propolis Grain, satu-satu propolis untuk anak, menjaga imunitas anak. Solusi akan segala permasalahan kesehatan anak, demam, batuk, pilek, DBD, tipus, alergi, asma, tidak nafsu makan. 5. British Propolis Red, solusi segala keluhan kesehatan untuk usia 12 tahun. Menjaga imunitas dengan baik, mengatasi asam urat, diabetes, kolesterol. Yuk ganti isi kotak P3K, cukup dengan produk BP Group. Solusi untuk mengatasi segala keluhan kesehatan. Hadirkan di rumah. Iya. Ya teman-teman, next. Jadi teman-teman ya, saya tadi ulangin lagi tantangannya ke teman-teman. Saya ajak tantangan, mau ya? Mau? Saya tantang teman-teman 7 hari. Ya teman-teman terima ini produk ya. Teman-teman transaksi ya ke timnya saya. 7 hari teman-teman coba 7 hari. Kalau saya sih meyakini itu insya Allah Allah akan kasih, setiap pembeli ini akan menunggu di teman-teman. Makanya kami berani insya Allah 7 hari teman-teman beli. Kalau masih ada sisa dan teman-teman tidak stop madam, saya nggak berani, saya udah cukup madam, saya udah coba, saya nggak bisa, ya udah ya, yang namanya orang beda-beda ya kan. Kalau memang mau usahanya di situ ya kan ya, sementara teman-teman nganggur berani ya sampai 2 tahun coba usaha 7 hari udah ini, tapi ya nggak apa-apa ya, kita akan terima kalau teman-teman kembalikan, kita kembalikan uangnya selama teman-teman memang produknya masih kondisinya bagus. Oke, next ya. Next. Nah teman-teman, ini tadi kita bicara harga, saya taruh di belakang. Kenapa? Karena orang Indonesia itu kalau berbicara harga udah langsung ketakutan. Padahal teman-teman bisa lihat ya, lihat teman-teman, lihat di minimarket sana yang murah-murah ya, akibatnya apa di dalam tubuh gitu kan. Ini harga ecernya 2,5 teman-teman, 1 botol ya. Kalau teman-teman ingin mencoba paket 3 botol ya, itu 216, ada selisih di situ sekitar 30 ribuan. Jadi kalau teman-teman mau jual dari 3 botol itu bisa teman-teman dapat untung ya sekitar 30 ribu atau 20 ribu. Oke ya. Kemudian teman-teman, saya punya 1 juta madam, boleh 1 juta teman-teman dapat 5 botol, itu harganya lebih lagi kompetitif ya, lebih murah lagi, posisi profitnya lebih ada lagi teman-teman, 198. Kalau teman-teman beli 5 ini teman-teman bisa jual secara ecer, bisa jual per 3 botol. Madam, kalau saya jualnya lebih mahal, boleh. Kalau saya jualnya lebih murah, nggak apa-apa, saya untung 10 ribu, nggak boleh. Kenapa madam? Karena teman-teman ada saudara-saudara kita yang modalnya itu pakai 3 botol. Kalaulah dia pakai 3 botol, dia cuma untungnya sekitar 20 ribuan ya. Terus teman-teman teman-teman jualnya maunya untungnya cuma dapat 10 ribu. Teman-teman artinya menzolimi saudara kita yang lain loh. Ya teman-teman ya. Jangan ya deh ya. Ya, kemudian teman-teman, saya baru dapat THR madam. Ya, saya dapat THR 5 juta. Maulah setengahnya saya pakai buat usaha. Apalagi sama madam digaransi. Pokoknya 7 hari ntar uang kembali. Ya udah, lakukan, ambil agent plus teman-teman. Ya, ambil agent 10 botol, teman-teman tadi macam-macam bisa di mix, harganya sama. Ya, teman-teman bisa diraba nih secara visual. Oh, ini bisa dijual keluar
Dan ongkos kirimnya murah, teman-teman. Oh, madam, ada nggak lebih murah? Ada, 40 botol. Harganya lebih murah per itemnya 170. Jadi kalau teman-teman jual 2,5, artinya teman-teman dapat profitnya berapa? 80.000. Cukup nggak 80.000? Cukup lah. Ya, cukup. Bisa buat uang makan, bisa nabung, bisa buat uang makan, nabung, bisa buat nambah modal. Maaf ya madam ya, tapi saya baru dapat warisan nih. Atau, oh madam maaf, sorry ya, saya nggak yang kecil-kecil gini nggak main saya. Saya langsung aja deh. Saya mau kelasnya langsung kelas pedagang besar. Ada nggak yang bisanya lebih murah lagi? Ada teman-teman, ambil 200 botol. Teman-teman kita kasih 150.000. Ya, kalau mau ikut pembinaan boleh, enggak juga enggak. Artinya nih teman-teman namanya super enterprise. Teman-teman ini biasanya udah jago dagang, yang punya usaha lain, yang udah jalan. Jadi biasanya kalau udah jalan tuh langsung mindsetnya kebuka. Beli banyak harga murah, sok saya ambil gitu ya. Kalau pemula ya nggak apa-apa, teman-teman bisa ikutin yang 40 botol, 10 botol, 5 botol, 3 botol. Tetap kita kasih bimbingan. Ya, oke, lanjut. Ya, teman-teman. Nah, ini tadi udah jelas ya. Kalau beli satu tuh teman-teman, kalau misalnya tadi mau teman-teman modalnya yang warna kuning, saya sarankan yang warna kuning ini. Ya, kalau memang uangnya di bawah 2 juta, ambil yang paket 10 botol. Jual per itemnya 70.000. Kalau teman-teman jual paket yang 5 botol, misal modal saya 10 botol nih madam. Saya jual lah 5 botol, ada yang mau beli ya teman-teman, untungnya 52.000. Madam, ada nih tetangga saya mau belinya 3 aja katanya. Ya udah, ya 3 ini ada profitnya juga sih tentara ya. Jadi kalau maaf nih, kalau misalnya modalnya 3, satu kesempatan, satu eceran doang, betul ya? Untungnya 33.000. Kalau teman-teman beli 5 botol, artinya teman-teman hanya punya kesempatan menjual di 2 orang. Satu jual ecer, yang kedua jual secara 3 botol, ya kan? Nah, tapi kalau teman-teman modalnya 10 botol, teman-teman satu bisa jual eceran, 2 bisa jual paket 3 botol, 3 bisa jual pakai paket yang 5 botol. Lebih tenang yang nomor yang ini teman-teman. Ya yang agent 10. Tapi lebih enak lagi kalau teman-teman punya modal lebih, ya kasih yang 40 tadi, 170.000. Lumayan kan? 10.000. Nasi uduk aja, jualan nasi lemak aja untungnya 2.000 perak. Apalagi 10.000 besar kan? Ya nggak? Yuk lanjut. Ya teman-teman ya. Jadi madam saya udah punya bisnis yang lain. Saya nggak mau. Teman-teman. Tadi saya udah bilang kesehatan ini luar biasa ke depannya teman-teman. Ya, makanan itu semua ada di mana-mana itu sumber dari penyakit semua dan kita ini jadi duta kesehatan. Oke, tadi mana? Coba lihat. Nah, teman-teman, ini di minggu terakhir ini kita ada hadiah yang luar biasa. Bagi teman-teman yang mau mulai dari sekarang, ini ada goodie bag cakep dari Baby Shark. Setiap pembelian 5 botol ditambah night cream teman-teman. Ini mencerahkan banget. Madam, tadi ada night cream, ada serum. Bedanya apa? Night cream ini ada pencerah wajah. Di serum itu enggak ada. Dan ini alami semua teman-teman. Alami. Ini harganya 195 night creamnya. Teman-teman dikasih gratis. Dapat gratisan 195 hanya teman-teman beli berapa? 5 botol. 5 botol. Digaransi lagi sama madam. 7 hari teman-teman coba. Madam, saya oke, siap. Saya menerima tantangannya madam. 7 hari. Kalau ada apa-apa silakan tanya. Ini madam saya dapatnya begini, penolakannya begini. Yuk kita ini. Tapi sama-sama kita ikhtiar. Aku bisa. Jadi kenapa? Karena kalau jadi kita sebagai pebisnis, teman-teman harus sampaikan energi positif. Produk ini bagus, bagus, bagus. Memang bagus ya teman-teman ya, karena testimoninya banyak. Dan saya nggak akan sampai 9 tahun kalau produknya jelek. Bagus. Ya, kata madam ini bagus. Saya konsumsi juga enak di badan. Bukan saya yang konsumsi, anak saya yang makan, saya lihat perubahannya bagus. Nah, itu dulu masukan. Penolakan biasa, yang namanya menjual pasti ada penolakan. Ya, teman-teman itu biasa. Kalau ditolak gimana dong, madam? Perbanyak lagi penawaran. Oke, siap teman-teman. Dan ini ya, untuk teman-teman yang ikutan ini nanti kalau misalnya ada pembelian 10 botol, ada tas cantik. Ya, dari saya. Kalau pembeliannya 10 botol. Ya, teman-teman manfaatkan. Oke, teman-teman. Ya, jadi kesimpulannya tadi sudah jelas ya teman-teman ya. Jadikan Ramadan ini momentum kita. Berjanji dalam hati. Madam, saya betul-betul madam gak ada modalnya. Coba japri saya. Ya, coba japri saya. Tapi teman-teman gak boleh bohong ya. Saya nggak lihat. Tapi itu malaikat-malaikat banyak loh.
Teman-teman harus jujur. Saya punya berapa? Saya punya 500. Ya 500. Ngobrol aja dulu 500. Gitu kan. Kenapa khawatir? Ada orang dikasih garansi aja uang kembali tetap nggak mau. Itu namanya orang apa coba? Masya Allah. Mudah-mudahan kita nggak sebagai itu ya. Positive thinking bahwa Allah Maha Kaya. Siap ya teman-teman ya? Silakan ya teman-temannya, saya kembalikan ke MC, berarti saya ini habisin 1 jam. Silakan ditonton ulang YouTube-nya. Kalau ada pertanyaan, kasih ke pengundang, saya ingin bertanya seperti ini ke Madam Anita. Insya Allah saya jelaskan. Ingat teman-teman, teman-teman berada di ring yang tepat. Ya, kami namanya adalah komunitas 100 juta. Di British Propolis banyak komunitas. Komunitas kami ini eksklusif teman-teman. Ya, kenapa eksklusif? Karena hanya orang-orang pilihan aja. Dan semakin dekat teman-teman dengan saya ini layer satunya dari ownernya British Propolis. Artinya teman-teman mendapatkan informasi yang sangat detail dari saya. Saya melakukan privat ini ke teman-teman. Ya, jadi kalau teman-teman ingin cepat besar, gabunglah dengan Madam Anita. Ya, mau cepat besar menyamai Madam Anita, ya udah langsung dibimbing sampai Madam Anita langsung. Ya, kalau yang lainnya teman-teman itu mungkin berjenjang lebih tinggi. Ini teman-teman langsung nih sama timnya kita. Sip ya teman-teman ya. Jempolnya mana? Sip, 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 sip. Oke ya. Bismillah ya. Ya, oke waktu yang kita persilakan. Alhamdulillah. Silakan mau ya, mau ya. Siap kita kembalikan lagi ke host kita yang paling cetar, Kak Herni. Gimana teman-teman? Materi hari ini semuanya daging ya? Isinya daging luar biasa. Ya, baik teman-teman, seperti kita tahu ini adalah bulan Ramadan. Jadi mari kita manfaatkan bulan Ramadan ini bukan hanya dijadikan momen untuk meningkatkan kualitas ibadah kita saja, tapi mari kita tingkatkan, jadikan peluang untuk merubah rezeki kita, menaikkan level hidup kita. Jadi semuanya dimulai dari niat. Innamal a'malu binniyat. Jadi kembalikan kepada niat kita. Saya ingin seperti apa? Apakah saya ingin yang tidak punya penghasilan menjadi punya penghasilan, yang sudah punya penghasilan ingin menambah penghasilan, atau saya ingin bebas hutang, lunas hutang? Nah, jadi untuk mendapatkan semua itu saya harus seperti apa? Saya harus bagaimana? Itu kembalikan kepada pribadi kita masing-masing. Tanyakan kepada hati kita dan kita mulai dari bulan Ramadan ini kita niatkan seperti apa langkah kita harus bergerak. Jadi jika ada yang ingin ditanyakan, boleh menghubungi yang pengundang masing-masing, yang mengundang kita dalam Zoom ini, silakan. Jika ingin ditanyakan kepada Madam Anita, boleh menghubungi pengundangnya. Jadi kebetulan di Lu Timurin sudah masuk waktu zuhur, jadi mari kita menutup agenda kita bersama-sama pada hari ini dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik teman-teman, mari kita ucapkan terima kasih kepada pemateri kita yang luar biasa, Madam Anita. Makasih Madam, syukron untuk hari ini ilmunya luar biasa, sehat selalu. Rezekinya Madam. Kak Erni. Semoga kita diberi kesehatan. Amin ya robbal alamin. Amin, amin, amin.